Oke YouTube, kali ini kita ada konsumen untuk mobil klasiknya. Ini mobil udah langka, VW Kodok tahun 68. Ya, sekarang kita lihat ya kondisinya ya. Ya, jadi ini pada saat membersihkan jamur itu menggunakan cairan kimia, jadi flek, dan dibersihkan juga dengan amplas, teman-teman. Digosok-gosok amplas, lihat tutorial-tutorial dari YouTube yang kurang bermanfaat dan malah merugikan, akhirnya seperti ini. Kalian perhatikan ya. Kalau kalian lihat dari dalam, kusem sekali ya teman-teman ya. Ini mah nggak akan nyaman untuk jalan malam hari, dijamin bahaya ya. Kalau hujan apalagi, itu terkena cahaya dari arah berlawanan itu sangat menyilaukan. Ini mobil-mobil cakep banget, keren, klasik. Sekarang kita lagi safety dulu ya, kita safety dulu untuk bagian list karetnya. Nah, simak terus videonya sampai selesai, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, dengan Bro Acin lagi membersihkan dulu untuk bagian tepi-tepinya ya, karena nggak jangkau dengan mesin, jadi harus dibersihkan dulu bagian tepi-tepinya dari jamur-jamur. Nah, nanti untuk bagian yang utamanya ini nanti kita proses harus menggunakan mesin, dan chemical yang biasa kita pakai itu cerium oxide yang murni ya, original, dan kualitasnya tuh super untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk kepuasan pelanggan juga teman-teman. Jadi kita nggak bisa coba-coba ya. Oke, langsung aja eksekusi dengan Bro Acin. Langsung kita beningkan dulu ya, karena bekas-bekas amplasannya saya lihat juga masih agak halus sih dia, walaupun digosok-gosok menggunakan amplas tapi masih serabut. Tapi kita coba dulu ya, usahakan tidak ada proses pengamplasan karena memang resikonya sangat tinggi kalau untuk ada proses pengamplasan. Ya, kita lihat reaksi obatnya langsung bekerja ya. Gimana Cin, kena Cin? Langsung bekerja reaksi obatnya, kacanya langsung bening ya. Jadi usahakan jika masih kondisinya serabut halus itu bisa langsung dibeningkan ya teman-teman. Jadi nggak ada proses pengamplasan. Nah, kalau memang kondisinya sudah mulai gores, nah itu mau nggak mau kita harus lakukan proses pengamplasan untuk menghilangkan goresannya teman-teman ya. Tapi tetap harus sesuai standarnya ya. Jangan kondisi baratnya parah kita kerjakan ya, percuma buat apa. Kalau kondisinya udah parah pasti kita sarankan untuk mengganti kaca demi kenyamanan juga dan keamanan si konsumen, dan kitanya juga pengerjaannya akan lebih sulit ya kalau kondisi yang cukup parah goresannya. Indikasi yang goresan parah itu kalau misalkan kita raba pakai kuku itu kena, terasa. Nah itu udah pasti dalam. Kalau untuk ukuran kaca itu seperti itu dalam ya teman-teman, jadi ngeratainnya agak sulit. Nah, saya perhatikan ya, langsung bekerja reaksi obatnya. Kalau untuk flagnya sih sudah kena ya, sudah kena. Tapi kalau untuk baretnya ini tuh, baretnya masih ada. Ini harus diamplas teman-teman, karena dia ada pernah digeseknya, digosok-gosok menggunakan amplas. Jadinya bekas-bekas gosokannya tuh kelihatan banget. Harus diratakan dulu dengan amplas teman-teman.
kalau sudah diamplas. Tapi ini yang garis baret-baret dari dalamnya ini nggak bisa hilang karena kan itu dari permukaan dalam. Kalau dari luarnya itu bisa diamplas diratain. Oke, selesai. Kita lihat hasilnya ya. Udah kinclong, kacanya udah bening. Karena tadi di sini ada proses pengamplasan yang serabut-serabut bekas digosok-gosok amplasnya, bagian luarnya hilang ya. Tapi ternyata dari dalam tuh ada digosok juga ya. Kalau kita perhatikan dari dalam ada sedikit nih. Nah, ini nih kayak luka. Kalau saya pakai kuku ini terasa banget. Nah, ini dari bagian dalam. Nah, selebihnya sudah normal. Lihat pandangannya sudah bening, sudah terang. Lagi dibersihkan dengan Bro Acin. Om. Selesai, kita lihat ya hasilnya ya. Sudah kinclong, sudah bening, sudah glowing. Tuh, mantap, kata si Omi, mantap. PW Kodok udah selesai. Ini lagi ada progres untuk pengerjaan yang Honda City ya, Honda City. Terus satu lagi ada Avanza. Ya, terus Om. Terus. Ya, Honda City masuk aja ke belakang, Jin. Nanti ada Avanza satu lagi. Kita lihat ya. Ya, ini lagi progres untuk Honda City-nya. Belum selesai ya, kita baru sebagian belum selesai. Ya, ini Avanza satu lagi sudah datang ya. Kondisinya udah parah. Kalau menurut saya sih parah. Udah kusem banget. Ya, terus. Ya, ini Avanza-nya udah parah banget ya jamurnya ya. Tuh. Udah kusem banget. Tuh. Udah parah banget untuk kondisi jamurnya, ini udah berkerak ya. Oke. Ya. Udah mulai bening ya, tapi masih ada beberapa spot yang agak berkerak, tapi kita coba usahakan biar sampai maksimal. Nah, yang ini lagi ada proses pengamplasan ya, karena udah mengkerut juga kacanya dan dibeningkan agak sulit untuk serabut-serabutnya, jadi harus dilakukan proses pengamplasan. Oke. Nah, ini untuk Avanza. Menurunnya ya, untuk Avanza udah kelihatan progresnya, udah bening. Dan untuk yang Honda City udah tinggal setengah. Dan ini satu lagi ada kijang ya. Ya, kijang, satu lagi kijang. Kita lihat ya kondisinya seperti apa ya. Kijangnya ya, udah datang kijang. Kita lihat kondisinya seperti apa ya. Oh ya, ini baret ya. Baret. Ya, kondisinya seperti ini teman-teman ya. Kelihatan serabut baret wipernya. Kena cahaya nih, nggak enak banget, kusem. Dan silau ya, kena cahaya. Oke, sudah selesai. Ini dia hasilnya setelah kita poles. Untuk jamur yang agak tebal dan kusam, staf flagnya juga udah kena. Sekarang sudah normal kembali. Tinggal dirawat aja, jangan sampai terkontaminasi cairan kimia. Selama tidak terkontaminasi cairan kimia, kacanya dijamin bening, awet.
Oke. Om, gimana nih? Waduh, mantap sih. Tadi parahnya kusam banget ya? Parah. Udah nggak jarang dibersihin juga. Iya, tinggal dirawat aja Om. Mantap, recommended. Recommended ya. Tinggal kedepannya Om tinggal rawat aja, rawat, jangan sampai kontaminasi cairan kimia. Kalau cuci kaca cukup pakai sampo rambut itu udah aman Om. Nanti kalau seandainya kedepannya ada jamur-jamur, pakai wax aja untuk body. Wax body itu aman, bukan kimia keras. Jadi nggak ada reaksi efek negatif. Itu aja sih perawatannya Om. Recommended dah. Yang parah aja bisa bersih. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Om ya. Dengan Om siapa Om? Bram. Om Bram, dari mana Om? Dari Tebet. Dari Tebet. Tahu saya dari mana? Konten YouTube ya. Iya, terima kasih Om Bram. Ya, thank you. Lah sana Om. Sana. Ya. Ya, oke, thank you Om Bram, udah selesai. Sekarang ini juga udah selesai, akumulasinya udah selesai, tinggal kijang. Oke, saksikan terus ya. Ya, sekarang kita lihat ya kondisi baretnya ini. Nah, ini dia nih. Tuh, gores. Biasanya sih kalau kayak gini sih harus diamplas, tapi kita coba dulu, kalau kena ya bagus, lebih aman lah sama ini tuh. Kusam ya. Om, gimana nih Om? Ini Om ini teman-teman ini saya nih, Om subscriber saya, tapi Om juga punya konten ya. Om, kontennya apa Om? Fahmi Bacan. Nah, buat yang nyari batu ya Om ya, batu. Bacan khususnya. Oh, khususnya batu bacan. Batu bacan bisa hubungin Om aja. Nanti saya coba taruh di deskripsi ya, barangkali teman-teman ada yang mau cari batu nih. Oh, ini Om Wildan pokoknya the best. Om, tokonya di mana Om? Saya di RT. Di Rawabening, di Rawabening Jatinegara. Iya. Ya. Kantornya di situ, Kantornya di situ. Sekarang kita atas ini Om ya. Sip. Oke, ini untuk baretnya ini nggak bisa kena ya. Tadi saya sudah coba beningin, nggak kena. Sekarang kita harus amplas. Nah, untuk yang bertanya gimana cara ngamplasnya, saya udah buatin tutorialnya. Kalian tinggal berkunjung aja ke channel saya, tutorial cara ngamplas. Nah, di sini saya langsung ingin praktekan ya, begini ya. Nah, nih. Jadi bed amplasnya ini kita tempelin pakai lem ibon. Teman-teman, lem ibon. Ya, pakai lem ibon. Nah, pakai lem ibon, baru kita pasang amplasnya. Yang pertama itu yang agak kasar dulu ya. Ya, ukuran 20 ya, ukuran 20. Tinggal kalian tempel aja. Oke, tempel. Ya, jadi kita harus tahu jalurnya dulu ya, yang mau kita amplas ke mana. Nah, kita fokuskan. Ya tuh, sudah hilang ya, sudah hilang. Tinggal kita haluskan dengan grade yang lebih halus.
kita haluskan lagi dengan ukuran grease yang lebih halus ya. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me that I'm fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me that I'm fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole lot of meaning, yeah, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me that I'm fake to you now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me that I'm fake to you now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. Oke, sekarang kita review So dulu ya. what? Untuk baretnya udah hilang ya. Baretnya sudah hilang, permukaannya juga sudah licin, sudah halus, artinya sudah matang. Proses pengamplasannya sudah matang dan ini akan memudahkan kita untuk proses pembeningan. Jadi kalau ngamplasnya berantakan, ngamplasnya nggak halus, nggak matang, itu sulit untuk dibeningkannya. Jadi intinya tuh kuncinya di pengamplas ini adalah kestabilan dan kita harus bisa feelingnya, lihat apakah sudah hilang untuk jalur baretnya, apakah masih ada. Nanti kalau sudah hilang tinggal dihaluskan gitu teman-teman, karena kita lihat dari dalam ya seperti ini teman-teman tuh. Jadi bagian terminalnya aja yang kita amplas karena ada goresan yang agak dalam. Kalau selebihnya serabut bisa langsung kita beningkan. Oke. Ya, jadi untuk yang bertanya bagaimana cara ngamplasnya sih, ini saya langsung praktekkan dan tutorialnya kalian bisa saksikan di channel saya yang tentang cara mengamplas ya. Kalian tinggal kunjungin aja biar lebih jelasnya, dan ini saya langsung praktekkan biar kalian bisa melihat dan mencontoh kurang lebih gambaran seperti ini teman-temannya. Oke. Lanjut langsung untuk proses pembeningan dengan Bro Acin ya, kita lihat ya. Untuk proses pembeningan ini membutuhkan chemical yang berkualitas, utamanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kita lihat ya. Jadi reaksi obatnya langsung bekerja, langsung terlihat, langsung bening. Nah, jadi kalau proses pengamplasannya itu bagus, mateng, pada saat ngebeningin itu akan lebih mudah. Tapi kalau kalian ngamplasnya berantakan ya sulit untuk menghilangkan bekas amplasan tersebut. Jadi step-stepnya itu harus sesuai. Kalau step awalnya kurang bagus, step keduanya pasti akan berdampak kesulitan. Kalau step awalnya sudah bagus, untuk step berikutnya pembeningan akan lebih memudahkan lagi. Gitu teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang mengalami baret, ingin mencobanya sendiri ya silakan aja, usahakan jangan langsung pada kaca mobilnya, cari kaca-kaca bekas dulu. Tapi kalau kalian ingin mencari tempat poles ya usahakan kalian lihat rekomendasi dulu ya, barangkali apakah teman atau saudara yang pernah poles di sana hasilnya bagus. Nah, artinya itu tempat rekomendasi, kalian nggak usah khawatir. Tapi kalau misalkan tempat-tempat yang kurang rekomendasi, terlalu banyak alibi, misalkan wah ini baretnya ini kan kita tahu ya harus diamplas, dia nggak mau gitu, atau nggak, jangan kalau diamplas nanti kacanya begini gini ini. Nah, itu artinya itu udah banyak alasan, kurang profesional. Jadi kalian harus bisa lebih selektif. Kalau misalkan kondisinya masih terjangkau, kita atasi ya, artinya bagus juga ya, karena kita harus kasih masukan ke konsumen baiknya seperti apa ya. Pastinya kalau udah parah juga kita nggak sarankan untuk dipoles, lebih baik ganti kaca
Tapi setidaknya kalau masih ringan-ringan, masih seperti ini bisa diatasi, ya kenapa tidak dengan biaya yang lebih ekonomis dibandingkan harus mengganti kaca. Jadi yang penting hasilnya itu setelah pemolesan itu nggak ada jeda atau tempo berapa lama akan ini, nggak. Setelah pemolesan itu harus benar-benar maksimal. Nah, artinya itu tempat yang bagus ya untuk kalian singgahi untuk dipoles, itu aman. Tapi kalau banyak alasan, oh nanti nunggu berapa hari, nunggu ini, nah itu nggak, itu udah pasti kurang pro. Jadi terlalu banyak alasan, apalagi untuk yang freelance ya, atau yang panggilan-panggilan itu, nah itu harus diwaspadai ya. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, nanti dampaknya kalian juga yang merasa dirugikan. Jadi kita harus pintar-pintar ya. Ya usahakan kalau kalian bisa sendiri lebih baik lah. Kalau kalian mau coba-coba silakan ikuti panduan yang sudah saya buat. Nah seperti ini teman-teman tuh, kalian lihat ya, langsung bening, langsung normal, karena chemical yang saya pakai ini yang senyawa dengan kaca, murni, jadi kualitasnya tuh bisa dijamin dan hasilnya tuh permanen gitu teman-teman. Kalau misalkan yang biasa ya mungkin ya ada harga, ada barang lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, selesai. Untuk baretnya yang tadi yang ada di sini sudah hilang karena kita udah lakukan proses pengamplasan. Dan untuk kondisinya sekarang sudah bening ya. Sudah bening.